傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人も例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前、行くなてめえら。Manga Bakuato Windbreaker chapter yang ke-150-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada chapter terbaru minggu ini, maka kita pun akan diperlihatkan mengenai jalannya pertarungan singkat dari dua orang terkuat yang ada di dalam cerita Bakuato Windbreaker, yaitu pertarungan antara berandalan paling kuat sepanjang sejarah dari sekolah Furin, yaitu Chika Takeshi, melawan berandalan paling kuat yang ada pada era modern Furin, siapa lagi kalau bukan Hajime Umemiya. Nah, buat yang bertanya-tanya kenapa video ini diulang dua kali, maka jawabannya sangatlah sederhana, yaitu membuat konten seperti ini sama saja seperti mencuri hasil karya dari orang lain. Jadi jika kami upload video fullnya secara langsung pada hari Rabu, maka hal itu akan sangat beresiko terkena pelanggaran hak cipta lagi. Oleh karena itu, video pembahasan paling lengkapnya biasanya baru akan kami upload entah pada hari Jumatnya atau paling lama pada hari Sabtunya. Selain itu, spoiler dan juga review adalah dua hal yang berbeda. Pertama, spoiler itu hanya bocoran versi singkat dengan tujuan untuk cari aman dan juga supaya channelnya tidak dihapus. Sedangkan video review adalah cerita paling lengkap dari chapter terbarunya beserta dengan semua penjelasannya. Nah, sampai di sini jika sudah jelas, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan cerita utamanya. Singkat cerita, setelah Sakura sekarang sudah masuk ke dalam pintu sekolah dari Furin bersama dengan Yamato Endo, maka di momen yang sama inilah Endo pun langsung berkata seperti ini kepada Sakura. Wow, suasana di dalam sekolah ini lagi-lagi membuatku menjadi kembali teringat dengan semua kenanganku dulu. Di mana pada waktu itu, kondisi di dalam sekolah kita jauh lebih berantakan daripada sekarang. Pertama, dulu gambar grafiti yang ada pada tembok-tembok ini jauh lebih vulgar alias jauh lebih jorok daripada sekarang. Kedua, atap sekolah dari Furin dulu terlihat sangatlah berantakan. Mengingat banyak sekali puntung rokok yang berserakan, kemudian botol-botol kaleng minuman yang dibuang sembarangan. Bahkan sampai dipenuhi oleh sampah-sampah lainnya yang sama sekali tidak pernah kita perhatikan sejak dulu. Mendengar ucapan itu dari Endo, Sakura pun saat ini nampak sangat heran dan juga bertanya-tanya. Kenapa kepribadian dari Yamato Endo sekarang sangatlah berubah? Karena menurut Sakura, Endo malah tidak terlihat seperti orang jahat pada umumnya. Oleh karena itu, mengingat Sakura sangat penasaran kepada dirinya, maka di momen yang sama ini, Sakura pun langsung bertanya kepadanya. Oi, Endo, kenapa di dalam pertarungan tadi dirimu malah mengalah kepadaku? Dan juga, kenapa di dalam pertarungan kita tadi dirimu malah melepaskan seranganmu kepadaku? Padahal jika hal itu terus dilanjutkan, maka sudah jelas akulah yang akan kalah dari dirimu. Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Endo pun tentu saja nampak sangat terkejut. Karena pada dasarnya, dirinya sama sekali tidak menyangka jika Sakura sangat tertarik kepada dirinya juga. Serta dia pun juga ingin tahu apa alasan dari Endo memilih untuk bisa menyerah. Berdasarkan hal itu, maka pada halaman yang berikutnya, Endo pun segera menjawabnya dengan cara berkata seperti ini kepada Sakura. Sakura, aku sangat senang karena dirimu mau bertanya seperti ini. Dengar, alasanku mengalah di dalam pertarungan kita adalah karena aku sangat tertarik kepada dirimu. Dan juga, aku ingin bisa melihat mengenai sejauh apa perkembangan dari dirimu di dalam dunia Bakuan Tamiri. Intinya, Endo sangatlah yakin sekali jika Sakura bisa menjadi jauh lebih hebat daripada sekarang. Itulah yang membuat Endo sengaja melepaskan serangannya kepada Sakura. Karena Endo tidak ingin memadamkan impian dan juga harapan dari Sakura untuk bisa menjadi yang nomor satu. Di momen inilah, Sakura yang nampak sangat malu akhirnya kembali bertanya kepada Yamato Endo. Hah? Jangan bercanda. Apakah yang kau katakan barusan itu adalah ucapan yang serius? Mendengar pertanyaan itu dari Sakura lagi, Endo pun lagi-lagi kembali menjawabnya, namun sekarang sambil tertawa. Haha, tentu saja aku sangat serius. Bertarung melawanmu barusan ternyata berhasil membuatku sadar bahwa pertarungan itu bukan hanya sekedar menang ataupun kalah saja. Karena faktanya banyak sekali kesenangan lain yang dapat aku rasakan ketika aku bisa bertarung melawanmu.
Hal itu seakan-akan bisa membuat mataku menjadi terbuka untuk dapat bisa melihat hal baru lainnya, khususnya tentang kemampuan dari dirimu. Nah, di momen inilah Sakura pun akhirnya langsung menjadi sadar bahwa semua ucapan yang dikatakan oleh Endo tersebut ternyata semuanya adalah fakta. Alias Endo sama sekali tidak berbohong kepada dirinya. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Sakura sekarang bisa merasakan bahwa Endo bukanlah orang yang jahat sama seperti yang selama ini sudah dia kira. Bahkan menurut Sakura, berjalan bersama dengan Endo sekarang terasa sama saja seperti berjalan bersama dengan teman-temannya yang lain. Atau secara tidak langsung, Sakura sekarang sudah menganggap Endo adalah salah satu teman dekatnya juga. Namun, ketika Sakura sedang berpikir seperti itu, maka tiba-tiba saja Endo pun kini seketika langsung memotongnya sambil berkata seperti ini kepada Sakura. Hah, sialan. Setelah pertarungan, Chika dan juga Ume sekarang sudah selesai, maka aku pun nantinya sama sekali tidak memiliki alasan lagi untuk bisa bertemu dengan kalian dan juga untuk bisa bermain bersama dengan kalian. Karena pada dasarnya, kalian pasti sangat benci sekali kepada diriku. Mendengar perkataan itu dari Yamato Endo, Sakura pun segera memotongnya lagi. Diamlah, jika dirimu mau menepati janjimu untuk tidak berusaha menghancurkan Furin lagi, maka aku pun sama sekali tidak memiliki masalah dengan dirimu. Yang artinya, aku sangat ingin sekali untuk bisa bertemu dengan dirimu lagi dan juga sesekali berbicara dengan dirimu ketika kita memiliki waktu kosong. Menyaksikan dan juga mendengar ucapan itu dari Sakura, maka Endo pun sekarang langsung terlihat menjadi semakin senang. Hingga pada akhir kalimatnya itu, maka Endo pun segera berkata seperti ini lagi menuju kepada Sakura Haruka. Haha, tenang saja. Aku tidak pernah berbohong dengan semua janjiku. Lagi pula, aku sama sekali tidak memiliki alasan untuk dapat menghancurkan Furin. Mengingat, suka atau tidak suka, Furin adalah sekolahku juga. Oleh karena itu, maka bagaimana jika sekarang kita segera pergi dari tempat ini? Dan juga, bagaimana jika kita langsung bermain bersama? Nah, semua dialog dari Sakura dan juga Endo tersebut terus berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga setelah beberapa saat berlalu, atau tepatnya setelah Sakura dan juga Endo sekarang sudah tiba di depan pintu masuk dari lantai paling atas sekolah Furin, maka tiba-tiba saja Sakura dan juga Endo kini seketika langsung berhenti dan juga mereka pun seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya, walaupun mereka sekarang belum sempat membuka pintu yang ada di depannya itu, namun faktanya suara pertarungan dari Chika dan juga Umemiya sekarang sudah bisa terdengar dengan sangat keras sekali sampai menuju ke dalam ruangan yang lainnya. Berdasarkan hal itu, Endo pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada Sakura. Sialan, mereka berdua benar-benar tidak bisa menahan dirinya. Baiklah kalau begitu. Sakura, sekarang adalah saatnya bagi kita untuk dapat melihat secara langsung mengenai bagaimana jalannya pertarungan dari mereka berdua. Kemudian, setelah Endo dan juga Sakura sekarang sudah naik dan juga sudah membuka pintu tersebut, maka, untuk yang kedua kalinya, mereka berdua pun lagi-lagi menjadi semakin terkejut. Mengingat pada halaman itu, kita pun bisa menyaksikannya sama-sama. Bahwa semua benda-benda yang ada di atas atap sekolah itu, sekarang semuanya sudah hancur berantakan menjadi berkeping-keping. Mulai dari saung atau tempat berteduh yang biasanya digunakan oleh Umemiya untuk bisa melakukan rapat bersama dengan teman-temannya, sampai dengan bangku dan juga meja lainnya yang ada di dalam lokasi tersebut, saat ini tidak ada satupun yang tersisa, alias semuanya sekarang sudah rusak. Bahkan meja pingpong yang kakinya terbuat dari besi, dan juga payung-payung yang biasanya digunakan untuk bisa bersantai, sekarang ikut menjadi hancur juga. Tidak hanya itu, karena pada halamannya berikutnya, atau tepatnya setelah Endo dan juga Sakura sekarang sudah mulai mengalihkan perhatiannya menuju kepada Ume dan juga Chika, maka di saat yang bersamaan itu, sebuah kejadian penting yang luar biasa menarik akhirnya kini seketika langsung diperlihatkan menuju kepada kita semua. Di mana di dalam praktiknya kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa Ume dan juga Chika sekarang sudah mengeluarkan aura baku hantamnya alias avatar dari jiwa baku hantamnya itu. Di satu sisi, Chika memiliki aura dengan visualisasi berupa gambar dari burung Garuda yang memiliki tubuh manusia. Sedangkan di sisi lainnya, Ume memiliki aura baku hantam yang digambarkan seperti Asura namun dengan 2 tangan. Kemudian, setelah memperlihatkan aura dari mereka berdua,
Maka pada alamat yang berikutnya, pertarungan dari Ume dan juga Chika yang sekarang sudah berlangsung setengah jalan, akhirnya kini seketika langsung dilanjutkan. Di satu sisi, wajah dari Chika sekarang sudah nampak sangat babak belur dan juga tubuhnya sudah mengeluarkan banyak sekali darah akibat dihajar habis-habisan oleh Ume. Begitu pula sebaliknya, di mana di sisi lain, tubuh dari Ume sekarang juga mengalami hal yang sama. Mengingat wajah dari Ume dan juga tubuh dari Ume saat ini sudah babak belur serta sudah mengeluarkan banyak sekali darah. Tapi intinya, Ume dan juga Chika sekarang sudah bertarung dengan serius dan juga dengan menggunakan semua kekuatannya. Tanpa ada satupun dari mereka yang berbicara alias tanpa ada kekuatan ceramah sama sekali. Nah, mulai dari sanalah jalannya pertarungan dari mereka berdua tentu saja sekarang menjadi semakin panas. Di mana di dalam praktiknya, mereka pun seketika langsung bertukar serangan satu sama lain dengan menggunakan gerakan seperti ini. Pertama, setelah pukulan dari Chika sebelumnya sudah berhasil ditahan oleh Ume dengan menggunakan pergelangan tangan kirinya, maka tanpa menunggu lama, Ume pun kini langsung melancarkan satu buah serangan baliknya tersebut dengan menggunakan pukulan tangan kanannya tepat menuju ke arah tubuh dari Chika. Namun sepertinya respon dari Chika Takeshi sedikit lebih cepat daripada Ume. Mengingat pada halaman itu, Chika pun ternyata masih mampu menghindar dengan cara memutar badannya mirip seperti gerakan dari Suho Hayato. Kedua, setelah Chika sekarang sudah berhasil menghindar, maka kini giliran dari Chika yang langsung melancarkan satu buah serangan baliknya dengan cara melakukan gerakan berputar lagi menuju ke arah sebelah kanannya. Lalu, dengan menggunakan tangan bagian belakangnya, Chika pun sekarang langsung mencoba untuk dapat menghantam kepala dari Ume dengan sekuat tenaganya. Akibatnya, Ume yang terlambat menghindar sekarang jadi harus pasrah untuk dapat menerima serangan dari Chika tersebut. Hingga kepala dari Ume Miya sekarang langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Nah, menyaksikan pertarungan tersebut di depan matanya, Endo pun tanpa pikir panjang, kini akhirnya langsung berkata kepada Sakura, "Maafkan aku Sakura, tapi aku rasa dirimu pasti akan marah kepadaku. Karena pada saat ini, aku sangat mendukung Chika Takeshi untuk bisa menang dari Ume. Mengingat ini adalah pertama kalinya di dalam hidup, aku bisa melihat secara langsung bahwa Chika bisa merasakan sangat bahagia ketika dirinya sedang bertarung melawan orang nomor satu di dalam sekolah Furin, yaitu melawan Ume Miya." Lalu pada halaman yang terakhir itu, kita pun juga bisa melihat Chika yang kebetulan sekarang sedang tertawa. Dan juga sekarang nampak sangat bahagia, walaupun pada dasarnya tubuh dari Chika sekarang sudah nampak sangat babak belur. Wow, menarik banget ya. Oh iya, channel ini sudah terkena pelanggaran hak cipta sebanyak 2 kali berturut-turut. Karena membahas mengenai video tentang JJK dan juga membahas mengenai chapter terbaru dari manga Blue Lock. Jadi untuk jaga-jaga, maka kalian bisa bantu subscribe juga ya channel kedua kami yang bernama Ribbon Windbreaker Update dengan gambar logo berwarna kuning. Jadi jika channel ini dihapus oleh YouTube, maka itu adalah channel cadangan kami. Nah, itulah semua isi bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Di mana cerita yang sekarang kami bacakan hanyalah separuhnya saja. Tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang seperti apakah jalannya cerita lengkap dari chapter yang ke-150 ini, maka nantikan terus ya update pembahasan yang berikutnya, entah pada hari Jumat atau pada hari Sabtu sore nanti. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku mantap!